Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Virtual Room Miracle TV Sharing Your Testimony. Pada malam hari ini, kami berharap semua sahabat-sahabat Miracle dimanapun berada pada malam hari ini, dalam keadaan baik, sehat, senantiasa diberkati Tuhan luar biasa. Nah, pada malam hari ini, sahabat-sahabat Miracle, kita kedatangan tamu yang luar biasa yang akan bersaksi memberkati kita luar biasa, yaitu Bapak Lodrick Ngahu. Nah, kita akan mendengarkan kesaksian yang heran dan dahsyat. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Miracle yang sedang menonton pada malam hari ini bisa langsung di-share di grup-grup rohani atau di beranda sahabat-sahabat Miracle. Ingat, tujuan dari Miracle TV adalah untuk memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan puji Tuhan bisa menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Haleluya. Nah, pada malam hari ini, sahabat-sahabat Miracle, sedikit introduksi ya, bagaimana Pak Lodrick ini dalam perjalanan hidupnya, perjalanan imannya, bisa sampai menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi, waktu-waktu beliau mengalami pergumulan, waktu dari masih kecil ya, apa yang beliau lakukan. Nah, ini sangat menarik untuk kita simak dari awal, karena di sini ada perbuatan-perbuatan kuasa Tuhan Adi Kodrati yang dinyatakan di dalam kehidupan beliau sampai beliau mendapat mujizat yang luar biasa. Sungguh hebat kesaksian pada malam hari ini. Baik, kita akan langsung menyapa Bapak Lodrick Ngahu. Shalom Pak Lodrick, apa kabar Pak? Shalom, shalom Pak, apa kabar Pak? Puji Tuhan Pak ya, dalam keadaan baik Pak ya, dalam keadaan sehat, luar biasa diberkati Tuhan Pak Lodrick ya. Shalom ya. Baik, Siap. Pak Lodrick, sebelum kita memulai kesaksian kita buka dalam doa dulu. Dan saya mengajak kita berdoa bersama-sama agar supaya program Sharing Your Testimony atau kesaksian pribadi pada malam hari ini benar-benar memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini kami sangat bersuka cita. Kami sangat bersyukur karena kami bisa dipertemukan kembali di Virtual Room Miracle TV untuk mendengar kesaksian yang luar biasa. Bapa, kami mohon ya Tuhan, agar kami diurapi dengan Roh Kudus, terutama pesaksi kami, Bapak Lodrick, agar beliau dapat bersaksi, dapat berkata-kata seturut kehendak Bapa di sorga. Begitu juga dengan segala devices, perangkat yang kami gunakan, baik di Miracle TV maupun di tempat Bapa, semuanya berjalan dengan baik. Internet, koneksi, semuanya juga berjalan dengan lancar. Kami mau buka ya Tuhan, program kesaksian pribadi pada malam hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Iya, satu ayat pembuka untuk menjadi berkat bagi kita semua. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan, luar biasa. Dan seperti biasa, sahabat-sahabat Miracle, ada 2 poin yang selalu saya ingatkan sebagai reminder bagi kita semua. Pertama, tujuan dari Miracle TV adalah memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2. Semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Dan sahabat-sahabat Miracle yang mau berkomentar di kolom komentar, berkomentarlah dengan dewasa dan bijak. Puji Tuhan. Baik, kita kembali kepada Bapak Lodrick. Pak, saatnya saya akan berikan waktu kepada Bapak untuk bersaksi. Bapak bisa memulainya dengan memperkenalkan diri Bapak sedikit, pelayanan Bapak yang Bapak bisa bagikan, dan Bapak bisa langsung mulai bersaksi, dimulai dari kisah awal Bapak. Silakan Pak Lodrick. Baik, sekali lagi izinkan saya untuk menyapa setiap kita, dimanapun kita berada, yang sedang menonton channel Miracle TV. Ya, saya mau menyapa bahwa damai sejahtera buat kita tersaji oleh Tuhan. Izinkan saya untuk memperkenalkan saya Pendeta Lodrick. Oleh karena anugerah Tuhan, saya
dipakai, dipulihkan oleh Tuhan. Dan saat ini saya sudah berumah tangga dan sedang melayani tepatnya di Palangkaraya. Saya berasal dari NTT, tapi sudah saya berjalan sekitar 15 tahun. Saya melayani di Palangkaraya sebagai seorang pendiri sekolah dan pengelola sekolah teologi misi di Palangkaraya. Baik, terima kasih, itu sebagai perkenalan saya. Ini adalah bisa dikatakan ini pertama kali Miracle TV mau meliput tentang kesaksian saya. Karena setiap kali kalau saya diundang, kebanyakan saya khotbah, saya menyampaikan pesan. Tetapi kali ini cukup istimewa, luar biasa, karena saya dikasih ruang untuk menyatakan, menyampaikan bagaimana caranya saya bisa berubah, bagaimana caranya saya ini bisa kenal Tuhan. Dulunya adalah orang-orang yang tidak dianggap. Dulu adalah orang-orang yang tersingkir. Dulu adalah satu keluarga yang tidak dipandang. Satu keluarga yang jauh daripada Tuhan. Tiba-tiba menjadi seorang hamba Tuhan. Bagi saya itu bukan kuat dan gagah saya. Bagi saya itu bukan oleh karena kebolehan saya. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup saya. Terima kasih. Baik, saya mau menyampaikan pesan kesaksian saya pada hari ini. Bapak, Ibu, dan terkasih Sobat Miracle TV dimanapun berada. Saya berlatar belakang dari satu keluarga yang tidak mampu, keluarga yang broken home, keluarga yang jauh daripada Tuhan. Dan oleh karena anugerah Tuhan, saya bisa ada sampai detik ini oleh karena Tuhan. Saya mau bercerita bagaimana saya ditangkap oleh Tuhan. Waktu saya usia sekitar 1 tahun, saya sudah ditolak sebenarnya. Ditolak oleh orang tua. Kenapa ditolak oleh orang tua? Karena saya tidak diizinkan, tidak dipandang sebagai anak yang diinginkan untuk dilahirkan oleh orang tua. Jadi saya mendengar cerita dari orang tua, dari mama saya mengatakan bahwa, "Nak, kamu dulu itu dibuang oleh bapakmu dari lantai atas ke lantai bawah, lalu dilempar keluar sampai keluar pagar," katanya gitu. Tetapi saya heran, kamu tidak mati, kamu bernapas. Dan maafkanlah kami ya nak ya, karena memang puji Tuhan saya tinggal dengan nenek. Sepanjang hidup saya, waktu saya masih kecil, saya dibesarkan oleh nenek. Itu sebabnya saya tidak merasakan yang namanya kasih sayang orang tua. Walaupun saya pernah tinggal dengan orang tua sekitar 2 tahun. Ya, 2 tahun saya tinggal dengan orang tua. Dan saya melihat bagaimana bapak saya di depan mata saya sendiri, mama saya dipukul oleh bapak saya. Itulah keadaan profil keluarga saya, orang tua saya, yang jauh daripada Tuhan. Jadi bagaimana mungkin seorang seperti saya bisa kenal Tuhan? Saya percaya karena Tuhan mengasihi saya. Bapak Ibu, satu ketika pada waktu saya umur sekitar 8 sampai dengan 9 tahun, saya ingat waktu itu, di samping rumah saya ada gereja namanya Pos PI. Pos PI ini adalah Pos PI dari gereja GPDI. Pos PI-nya punya almarhum Pak Pendeta Victor Sumblang. Saya ingat benar pada waktu itu. Karena kami dari keluarga yang jauh daripada Tuhan, kami merasa terusik. Ketika bernyanyi kami merasa terusik. Waktu mereka berdoa kami merasa terusik. Lalu tante saya, "Drik, pergi lempar gereja itu." Jadi saya lempar. Tiap kali mereka menyembah, saya lempar. Saya lempar. Waktu mereka lagi memuji Tuhan, saya lempar. Saya tidak tahu 1 minggu itu kira-kira ada berapa batu yang saya lempar. Dan Bapak Ibu, Sobat YouTube, Sobat Miracle, dimanapun berada,
Itu bukan batu kecil. Batunya besar sekali. Jadi bunyinya luar biasa. Dan saya melakukan pekerjaan itu selama 6 bulan. 6 bulan saya melakukan itu. Saya lempar gereja. Bahkan di depan gereja itu ada pohon-pohon jambu, saya siram dengan oli akarnya supaya mati. Itulah kejahatan yang saya lakukan. Tetapi setelah 6 bulan itu, saya waktu masih kecil saya suka naik sepeda Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Bersama-sama dengan rekan-rekan teman-teman saya waktu masih kecil. Entah bagaimana, apa yang terjadi. Rem sepeda saya blong, tidak bisa rem. Dan apa yang terjadi, saya masuk ke jurang. Setir sepeda itu ketika pas dekat dengan ginjal saya. Hari pertama tidak terjadi apa-apa. Hari kedua tidak terjadi apa-apa. Tetapi hari ketiga dia mulai membiru. Dia mulai bengkak. Dia mulai bernanah. Yang namanya orang tua saya, keluarga besar saya bukan orang yang mencari Tuhan. Tetapi sebaliknya kalau ada orang-orang sakit di rumah, mereka lebih suka mencari dukun. Jadi dukunlah yang menjadi tabib untuk kami. Pada waktu itu, dukun datang untuk menyembur. Dia pakai sirih pinang. Dia pakai yang namanya, obat-obat yang lain. Lalu dia sembur. Pas di tempat bengkaknya itu. Bapak Ibu, saya pikir saya sembuh. Rupanya makin hari, makin lebih parah lagi. Makin lebih parah. Saya sudah kurus. Lalu saya tidak bisa jalan. Karena Bapak Ibu, tumpukan semua saraf ini juga salah satunya ini pas di dekat ginjal itu. Ya. Jadi kaki saya tidak bisa berjalan. Saya tidak bisa meluruskan kaki saya. Lumpuh. Lalu kakak saya yang perempuanlah yang membopong saya ke kamar mandi. Tapi ketika sudah tidak bisa sama sekali, saya akhirnya buang air besar hanya di kamar. Itulah keadaan saya pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu, entah bagaimana pada waktu malam, oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan mengingatkan perbuatan saya. Perbuatan saya melempar gereja pada waktu itu. Dan saya sepertinya dibuka mata saya. Lalu seperti ada suara mengatakan, anakku, anakku, jangan takut, jangan takut, jangan takut, aku menyembuhkan engkau. Bapak Ibu, pada waktu jam 12 malam itu, saya mulai merenung. Semua orang sudah pada tidur. Lalu saya ambil yang namanya termos dengan airnya, kutuangkan ke dalam ini cangkir, ya, dengan ada sapu tangan, dengan ada yang namanya minyak telon. Lalu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau benar-benar nyata buatku, kalau aku disembuhkan oleh engkau, aku pasti menjadi seorang hamba Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang terjadi ini satu mujizat. Makanya saya katakan sampai detik ini saya terlalu percaya mujizat itu masih terjadi. Mujizat yang 2000 tahun yang lalu sampai detik ini saya masih merasakan mujizat Tuhan itu. Jam 4 pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Saya tidak tahu siapa yang menggerakkan kaki saya yang sudah tidak bisa dilurusin itu. Saya lihat ke bawah tidak ada orang. Tapi kaki saya bergerak dengan sendirinya. Yang anehnya tidak sakit. Lalu pada waktu pagi saya melihat apa yang sudah terjadi. Kaki saya sudah diluruskan. Lalu saya tekuk lagi. Kok ini nggak sakit? Saya luruskan lagi. Kok ini nggak sakit? Saya mencoba untuk pukul pipi saya. Apakah saya bermimpi atau tidak? Rupanya tidak. Saya coba berjalan. Saya bisa berjalan. Itu mujizat yang saya alami. Oleh karena itu kalau ada orang mengatakan bahwa tidak ada mujizat zaman sekarang ini. Saya mau berkata kepada kita semua. Sobat Miracle, dimanapun kita berada. Mujizat masih ada. Berserulah kepada Tuhan, Alkitab mencatat. Maka ia akan menyelamatkan engkau. Pada waktu
itu saya berseru dari dalam hati saya. Pada waktu itu air mata saya mengalir waktu saya mengatakan, Tuhan kalau Engkau menyembuhkan saya pasti menjadi seorang hamba Tuhan. Waktu itu saya baru umur 10 tahun pada waktu itu. Tapi saya bisa mengucapkan itu, saya percaya karena dorongan Tuhan pada waktu itu. Seiring dengan waktu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Namanya anak masih kecil. Sudah ikut persekutuan, tapi juga masih bandel. Saya benar-benar bertobat itu, Bapak Ibu yang terkasih. Di usia belasan tahun, saya memang lahir sudah gagap. Saya tidak tahu kenapa gagap, tetapi orang tua saya mengatakan karena saya dilempar keluar dari tempat tidur itu ke pagar luar. Jadi itu yang mengganggu yang namanya pita suara saya. Kira-kira begitu yang dikatakan. Jadi waktu itu saya gagap Bapak Ibu. Saya tidak bisa bicara. Walaupun saya sudah ikut persekutuan. Teman-teman saya membaca firman Tuhan enak sekali. Teman-teman saya bernyanyi enak sekali. Lalu saya mengatakan, Tuhan, apakah saya bisa dipakai oleh Tuhan? Pada waktu itu Bapak Ibu, namanya anak muda, ya masih ada gengsi-gengsinya itu. Jadi Tuhan, kalau Tuhan tidak pakai saya bilang gitu. Saya mau bunuh diri. Saya sudah pegang beling di tangan saya mau tikam diri saya. Tapi apa yang terjadi? Seperti ada suara mengatakan, jangan lakukan itu anakku. Aku Tuhan yang sudah menyembuhkan engkau. Waktu engkau umur 10 tahun. Sekarang pun juga lidahmu akan kusembuhkan. Dan puji Tuhan, sampai detik ini Bapak Ibu bisa melihat, saya bisa bicara. Itu bukan oleh karena kebolehan saya. Tapi oleh karena anugerah Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Sangat luar biasa Tuhan itu. Ya, waktu itu saya coba saya coba untuk bicara pada waktu itu. Kok nggak ada gagap-gagapnya? Waktu saya baca firman di depan setiap orang, saya tidak ada gagap-gagapnya. Waktu saya berkhotbah, saya tidak ada gagap-gagapnya. Saya tahu ini mujizat yang Tuhan lakukan. Bagi saya, seorang yang rendah diri, seorang yang tidak dipandang. Bagi saya, seorang yang dari keluarga yang broken home, Tuhan bisa pakai. Itu oleh karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup saya. Saya mau mengajak setiap Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, untuk mari kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Itu kesaksian saya. Bagaimana Tuhan pulihkan saya. Masih banyak lagi kesaksian-kesaksian saya. Bagaimana saya waktu itu dicari untuk dibunuh, tapi orangnya tidak bisa menemukan saya. Saya tahu itu oleh karena anugerah Tuhan. Dan saya mau bilang bahwa seutas dari rambut kita ini tidak akan jatuh ke tanah kalau Tuhan yang bertindak dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang bertindak dalam hidup kita, seutas daripada rambut kita tidak akan jatuh ke tanah. Bapak Ibu, setelah saya lurus, mulut saya sudah diluruskan oleh Tuhan. Saya mulai menginjili orang pada waktu itu. Saya mulai cinta persekutuan. Saya mulai mencari wajah Tuhan. Saya mulai intim dengan Tuhan. Dan saya ingat benar, dalam keadaan saya tidak banyak pengetahuan tentang firman. Tetapi karena kasih saya kepada Tuhan begitu dalam. Apapun yang saya ucapkan kepada orang, Yesus mengasihi engkau. Yesus mengasihi engkau. Saya melihat apa yang terjadi adalah teman-teman saya menangis semuanya. Hanya mengatakan Yesus mengasihi engkau. Yesus mengasihi engkau. Bapak Ibu yang terkasih. Saya mau mengatakan begini. Kalau kita yang sudah mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa ini. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan terlalu baik dalam hidup ini. Saya yang mengalami Tuhan begitu baik. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya adalah seorang peta lidah, tetapi Tuhan menyembuhkan saya. Itu luar biasa. Sampai detik ini saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Sampai akhir hidup saya mau mengikuti Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dimanapun Engkau suruh aku mau belajar setia dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih,
Itulah kesaksian saya, ya, yang saya alami dalam hidup ini. Terlalu sulit untuk saya mengatakan bahwa saya bisa mengikuti Tuhan kalau bukan oleh karena anugerah Tuhan. Apa yang terjadi? Saya sudah cerita bahwa saya dari latar belakang orang yang jauh daripada Tuhan, keluarga saya jauh daripada Tuhan. Bahkan kalau ada yang sakit, bukan cari Tuhan, tapi cari dukun. Itulah yang terjadi. Tapi saya percaya sobat YouTube dimanapun berada, dimanapun engkau berada, ingat baik-baik ini. Tuhan mengasihi engkau. Kalau engkau sedang jatuh saat ini, dengarkan baik-baik. Bangkit, berseru kepada Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya, engkau pun juga ditolong oleh Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan saya, engkau pun juga disembuhkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan memulihkan lidah saya, engkau pun juga pasti dipulihkan oleh Tuhan. Demikianlah kesaksian saya. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Wow, luar biasa ya. Ini salah satu tercatat kesaksian yang tersingkat, tetapi kesaksian yang terdahsyat ya. Setuju ya, sahabat-sahabat Miracle, luar biasa. Ini kan masih ada waktu Pak ya, karena memang kesaksian Bapak ini luar biasa. Kita tadi mendengarnya benar-benar merinding dan bisa merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah begini Pak, saya mau tanya sedikit Pak. Banyak orang Pak yang mencari mujizat itu Pak. Jadi artinya mereka justru itu mau mengenal Tuhan, tetapi yang dicari mujizat dulu Pak, bukan Tuhannya dulu Pak. Nah bagaimana ini Pak dengan pengalaman Bapak? Apakah seperti itu Pak? Saya mau mengatakan dari pengalaman saya pada waktu itu saya butuh mujizat. Dan Tuhan tahu isi hati saya. Makanya saya disembuhkan oleh Tuhan. Tidak harus mujizat. Tetapi pada waktu itu memang saya lagi butuh mujizat. Makanya Tuhan memberikan kepada saya mujizat. Ya. Bagi saya tidak ada persoalan. Kalau orang datang kepada Tuhan lalu mencari mujizat. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Bukankah Tuhan itu sumber mujizat? Amin. Jadi oleh karena itu orang datang kepada Tuhan mencari mujizat itu sah saja menurut saya. Seiring dengan waktu pastilah orang itu akan diubah oleh Tuhan. Diubah motivasinya. Bapak Ibu sedikit saya mau bersaksi tentang pengalaman pelayanan saya. Orang yang mengikuti saya variasi. Anak-anak muda itu datang itu dengan segala motivasinya. Ada yang datang untuk mencari perempuan. Ada datang supaya mencari kawan. Tapi apa yang terjadi di tengah jalan? Ketika Tuhan sentuh hati mereka. Ketika Tuhan pulihkan mereka. Mereka dengan sendirinya ubah motivasi mereka. Mereka bukan lagi hanya sekedar mencari mujizat. Tetapi mereka mencari sumber dari mujizat itu. Itu yang saya tahu. Jadi saya tidak pernah mengalergikan orang yang mencari mujizat. Karena mereka tahu. Ketika mereka mencari Tuhan. Pastilah mereka menginginkan mujizat terjadi dalam hidup mereka. Haleluya. Setuju Pak ya. Jadi memang Tuhan punya rencana di dalam hidup Bapak. Oleh sebab itu Bapak dipulihkan. Karena Tuhan akan pakai Bapak dalam penginjilan, dalam pelayanan. Nah sekarang Pak, tadi kan Bapak bercerita mengenai masa lalu. Mengenai Bapak mendapat pemulihan mujizat. Nah, bagaimana sekarang dalam pelayanan Bapak? Dalam penginjilan Bapak? Bagaimana? Apakah mujizat itu juga masih sampai saat ini terjadi? Dan kalau ada Pak, bisa Pak diceritakan sedikit Pak? Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena saya pelayanan sedang melatih anak-anak misi, anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang broken home, anak-anak yang putus sekolah, bervariasi mereka itu, ya, dan tentulah yang namanya kebutuhan untuk pelayanan karena anak-anak ini diasramakan, dibina, digodok rohani mereka, diberikan kepercayaan, diberikan keyakinan kepada mereka. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, sobat Miracle dimanapun berada, saya mengalami mujizat setiap saat. Saya hanya mau bersaksi bahwa sampai detik ini pelayanan saya tidak ada yang namanya donatur tetap. Tetapi Tuhan pelihara secara luar biasa. Bagi saya itu adalah satu mujizat. Salah satu mujizat. Bahkan setiap saat saya hidup dari mujizat. Mujizat tidak pernah lepas dari setiap orang percaya.
Terkadang orang percaya mencari mujizat, padahal dia setiap hari dia mengalami mujizat. Setiap anak Tuhan. Makanya kalau orang tidak pernah hidup dari iman, maka dia tidak mengerti apa itu mujizat. Tetapi bagi saya hidup dari iman dan saya mengerti apa itu mujizat. Karena iman saya bukan untuk menghidupkan diri saya. Iman saya adalah bagaimana setiap anak-anak yang datang dari latar belakang yang berbeda, orang-orang yang tidak mampu, anak-anak putus sekolah, orang-orang broken home, orang-orang yang bermain dengan narkoba, mereka dipulihkan oleh karena Tuhan sayang dengan mereka. Mujizat terjadi dalam hidup saya. Wow, Itu yang luar saya biasa alami, Pak ya. Ini benar-benar iman yang teguh ya. Luar biasa Pak. Nah, saya mau bertanya sedikit Pak ya. Bagaimana dengan orang-orang ini yang mengharapkan mujizat? Sudah begitu lama Pak. Mereka mau misalkan disembuhkan, dipulihkan, tetapi belum kunjung datang Pak. Ada apa yang salah di sini Pak? Apa yang harus diperbaiki? Bapak Ibu Sobat YouTube dimanapun berada, saya punya pengalaman waktu saya dipulihkan oleh Tuhan itu. Saya datang dengan hati yang hancur. Karena saya tahu tidak ada pertolongan yang lain. Bahkan keluarga saya sudah angkat tangan. Tidak bisa lagi dipulihkan. Tetapi puji Tuhan, doa orang-orang yang remuk hatinya. Doa orang-orang yang tulus hatinya. Percayalah Sobat YouTube, waktu bukan milik kita. Waktu adalah milik Tuhan. Jawaban Tuhan itu selalu ya buat kita. Tetapi kapan kira-kira dicurahkan? Inilah persoalannya. Penantian kita kepada Tuhan itu pasti akan berbuah hasil. Ya, belajarlah seperti Musa, belajarlah seperti Nuh, belajarlah seperti Abraham. Tetap menantikan Tuhan. Meskipun ada yang namanya barometer dari pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain dengan pengalaman kita itu berbeda. Karena kita didesain oleh Tuhan tidak sama. Perlakuan juga tidak sama. Peristiwa hidup juga tidak sama. Jalan hidup juga tidak sama. Tetapi ingat baik-baik di sini. Tuhan kita itu sama. Tuhan kita itu pengasih. Tuhan kita itu selalu memulihkan. Selalu menjawab doa. Selalu melihat setiap anak-anaknya yang sedang susah. Bukankah firman Tuhan mengatakan begitu? Setiap orang yang datang kepadaku, tidak akan pernah aku buang. Sobat YouTube, keadaanmu seperti apapun, saya mau mempertegaskan Tuhan baik untuk hidupmu. Tuhan baik. Kalau kau sedang jatuh saat ini, perkatakanlah kepada jiwamu, hai jiwaku, Tuhan baik adanya. Kalau engkau sedang gelisah saat ini, kau katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, jangan gelisah karena Tuhan setia kepadamu. Iya, setuju Pak. Luar biasa ya, luar biasa. Karena Bapak tadi mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Oleh sebab itu, kita itu pasti mendapatkan mujizat. Nah, Bapak juga tadi kasih petunjuk ya, kita juga harus sabar. Kita juga harus sabar dan tetap berdoa. Karena doa orang benar besar kuasanya ya. Begitu Pak ya, luar biasa ya. Untuk menjaga supaya iman kita ini tetap teguh. Nah, bagaimana Pak? Ketika orang yang sudah beriman ini tetapi dijawab Tuhan tidak sesuai dengan keinginannya. Artinya kita membacanya tidak. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Saya mau bertanya, apakah setiap keinginan itu akan membuahkan kehidupan? Maka pertanyaannya tidak. Karena kita manusia terbatas. Makanya Alkitab mengatakan banyak orang yang jalannya sangkah lurus tetapi ujungnya menuju maut. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Seorang bapak yang baik, dia tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Seorang yang bapak yang baik, dia tidak akan memberikan pisau kepada anaknya. Meskipun dia merengek-rengek untuk minta pisau, dia tidak akan berikan pisau. Seorang bapak yang baik, dia tidak akan memberikan coklat setiap saat kepada anaknya. Karena dia tahu itu tidak baik, merusak giginya. Seorang bapak yang baik, pasti dia tidak akan memberikan yang namanya senjata.
meskipun dia merengek-rengek untuk minta. Tuhan tahu yang terbaik untuk diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah beda kita dengan orang lain? Jawabannya tidak beda. Allah kita tetap sama. Ya, hanya waktu yang berbeda. Setiap orang yang setia, Alkitab mencatat, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Setiap orang yang menantikan Tuhan, di dalam Yesaya 40 ayat 39 ya. Setiap orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 31 ya. Akan mendapatkan kekuatan yang baru. Pertanyaannya, seberapa lama? Perhatikan di sini. Tetapi semua orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, mereka tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dengar baik, sobat YouTube, sobat Miracle dimanapun kita berada. Ya, setiap orang yang menantikan Tuhan pasti akan mendapatkan kekuatan yang baru dan akan mendapatkan terobosan baru di dalam Tuhan. Setiap pekerjaan kita yang baik itu pasti dilihat oleh Tuhan. Tetaplah sobat YouTube yang dimanapun kita berada, tetap melakukan yang baik. Tetap setia, tetap percaya, tetap berdoa kepada Tuhan. Karena doa orang benar itu besar sekali kuasanya. Mungkin buat kita sederhana, tetapi di mata Tuhan, doa orang benar, doa orang yang menantikan Tuhan, besar kuasanya. Ya, luar biasa Pak ya. Artinya Bapak Lodrik mau mengatakan bahwa Tuhan menjawab, tetapi kita membacanya kadang-kadangnya dari sudut pandang kita, maunya kita. Padahal Tuhan itu menjawab untuk kehidupan jangka panjang supaya kita tidak celaka. Tetapi kadang-kadang kita membacanya itu tidak dijawab Tuhan, diacuhkan oleh Tuhan. Ternyata Tuhan tetap menjawab, tetapi melihat jauh ke depan untuk keselamatan kita. Nah, Pak Lodrik, ini menarik sekali. Saya mau tanya lagi, Pak. Apakah mujizat ini hanya bisa didapat atau bisa diperoleh oleh orang Kristen, Pak? Atau siapapun berhak, Pak, yang bisa mendapatkan mujizat ini? Yang berseru kepada Tuhan dikatakan bukan orang Kristen saja. Alkitab mencatat, tetapi setiap orang. Coba kita lihat ya, setiap orang yang berseru, barang siapa. Roma 10 ayat 13 bilang apa? Coba kita lihat. Baik, saya buka ya Pak. Roma 10 ayat 13. Sabar ya, sebentar. Roma 10 ayat 13. Ya. Sebab barang siapa yang berseru, barang siapa berarti siapa saja. Bukan saja orang Kristen. Bukan saja orang-orang yang baru percaya. Tetapi barang siapa, siapa saja. Apakah dia orang besar? Apakah dia orang kecil? Apakah dia itu orang-orang yang sedang tertindas? Apakah dia orang kaya? Apakah dia orang yang sedang sakit? Apakah dia orang yang sedang berkesusahan? Dengar baik. Barang siapa, siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu, kalau bicara tentang diselamatkan, seperti saya diselamatkan dari sakit penyakit. Kalau bicara tentang diselamatkan, seperti saya diselamatkan dari petalida. Gagal. Kalau bicara tentang keselamatan, saya diselamatkan dari orang-orang yang mencoba mencabut nyawa saya. Kalau bicara tentang keselamatan, bicara juga tentang kepastian di sorga yang Tuhan siapkan buat kita. Pertanyaannya begini, kalau Tuhan berikan kasih, kalau Tuhan berani kasih kepada kita sorga, apakah dia rela mempertahankan yang namanya barang-barang di dunia ini? Saya percaya tidak. Hanya waktu
persoalannya ada pada waktu. Dengar baik, Tuhan itu baik. Kalau sorga dia bisa kasih, terlalu kecil buat dia untuk memberikan kepada kita kesembuhan. Terlalu kecil buat dia untuk memulihkan finansial kita. Terlalu kecil buat kita mujizat terjadi dalam keluarga kita. Kalau ada yang mandul, terlalu kecil buat dia untuk supaya dapat anak. Kenapa? Karena setiap orang yang berseru kepada Tuhan pasti dipulihkan oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Jadi bukan saja orang Kristen, tetapi siapa saja yang mendengarkan program ini, firman Tuhan ini juga disampaikan kepada saudara. Amin. Setuju Pak ya, luar biasa. Siapa saja yang berseru kepada Tuhan, tetapi jangan salah berseru Pak ya. Harus berseru kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar tentunya Pak ya, agar supaya mujizat itu bisa datang kepada kita. Terakhir Pak, pertanyaan saya, sebelum saya bergeser ke Zoom, mungkin barangkali teman-teman di Zoom ada yang mau bertanya. Nah, masa sekarang ini Pak, seperti tadi awal-awal Bapak katakan bahwa banyak orang sudah mulai meragukan, sudah banyak orang mulai, apa benar mujizat sampai sekarang itu masih bekerja? Nah, apa sebenarnya yang terjadi di dalam hidup mereka? Kenapa mereka tidak seperti Bapak begitu, bernyala-nyala, berapi-api iman Bapak teguh tentang mujizat? Apa yang menjadi penghalang bagi mereka, sehingga mereka tidak bisa membuka mata rohani mereka, Pak? Penghalang yang paling utama itu bukan ada pada Tuhan. Penghalang utama itu adalah keengganan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa bukan oleh karena Tuhan tidak dengar doa-doa kita, tapi ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Apa itu? Diri kita sendiri. Dosa. Dosa itu bukan saja kita berbuat sesuatu, tetapi waktu kita jauh daripada Tuhan, itu juga berdosa. Makanya Samuel mengatakan apa? Jangan membuat aku berdosa dengan menjauhkan diriku dengan Tuhan. Jadi setiap orang yang menjauhkan diri daripada Tuhan, itu semacam dosa juga. Nah, jalan satu-satunya adalah kita angkat yang namanya penghalang itu. Keengganan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita harus punya keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Setiap orang yang berani percaya kepada Tuhan, saya percaya, dia pasti akan mengalami sesuatu. Kemarin, waktu saya di Malang, ada teman saya menutup mata saya. Pakai masker. Lalu dia suruh saya berdiri di satu meja yang paling tinggi. Dua kaki saya di atas meja. Saya tidak tahu mau buat apa teman saya ini. Lalu dia berkata kepada saya, Pak Pendeta Lodrik, apakah engkau percaya kepada kita? Saya bilang, ya saya percaya. Apa buktinya Bapak percaya kepada saya, kepada kita? Saya bilang, ya saya berani menjatuhkan diri saya bilang gitu. Karena kebetulan saya tahu bahwa teman-teman di belakang pasti sudah menatang tubuh saya. Itu dibutuhkan keberanian. Saya awal-awalnya, ini jangan-jangan mereka tidak ada di belakang. Tapi saya tahu bahwa pasti mereka ada di belakang. Saya percaya, saya bilang gitu. Saya yakin saudara-saudaraku di sini menjaga saya. Maka dari itu saya bilang begini. Kalau saya saja bisa yakin kepada saudara-saudara, maka apalagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau kita berani percaya diri kita kepada yang namanya pilot, masa kita tidak berani percaya diri kita kepada Tuhan? Saya baru saja pulang dari Jakarta tadi. Pergumulan saya yang paling terbesar itu naik pesawat Bapak Ibu. Yang namanya naik pesawat itu kalau sudah jatuh, itu kemungkinan besar untuk selamat itu tidak ada.
Dan itu pergumulan saya. Tapi ada satu renungan bahwa kok saya berani percayakan diri saya kepada seorang pilot. Lalu kalau saya berani percayakan diri saya kepada seorang pilot, kenapa saya tidak berani percayakan diri saya kepada seorang yang pemegang hidup ini? Sobat YouTube dimanapun kita berada, mari kita koreksi diri kita. Apakah benar-benar kita sudah berani percaya sama Tuhan? Mempercayai Tuhan itu artinya ada sesuatu yang kita serahkan ke dalam genggaman Tuhan. Bukan saja kita mempercayai secara pengetahuan, tetapi mempercayai Tuhan berarti kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Itulah maknanya percaya. Sobat YouTube dimanapun kita berada, ini menjadi perenungan. Pertanyaan saya, sudahkah kita mempercayakan hidup kita seutuhnya ke dalam genggaman Tuhan? Kalau Bapak Ibu sudah menyerahkan hidup saudara ke dalam genggaman Tuhan, yakinlah mujizat, pemulihan, keselamatan itu pasti terjadi. Amin. Demikian. Ya, luar biasa Pak ya. Ini baru lagi nih ya. Kalau kita sudah menjauh dari Tuhan, ini bisa juga berdosa. Luar biasa. Dan kalau kita benar-benar harus percaya, kita harus menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Karena kepada orang lain aja manusia kita percaya menaruh jiwa hidup kita. Menaruh hidup kita. Ya, contoh tadi Bapak sudah contohkan ketika di pesawat. Menaruh hidup kita kepada seorang pilot yang akan membawa kita, apalagi Tuhan. Jadi masalahnya ini ada di kita Pak ya. Masalahnya ini selalu ada di kita ini. Kepada siapa kita menaruh kepercayaan? Seberapa besar kita menaruh kepercayaan? Dan apakah kita sudah menjauh mungkin dari Tuhan? Wah, ini luar biasa. Ini sharingan firman Tuhan yang luar biasa, sangat memberkati kita pada malam hari ini. Nah, sedikit lagi Pak. Saya akan bergeser ke teman-teman di Zoom. Tapi sebentar, saya mau bertanya lagi satu Pak ya. Nah, kalau misalkan orang yang belum pernah mengalami mujizat, ini kan Bapak bercerita Bapak sudah mengalami mujizat. Artinya orang yang sudah mengalami mujizat bisa saja ketika dia untuk berdoa ingin mendapatkan mujizat, itu level imannya lebih besar daripada orang yang belum pernah mendapatkan mujizat. Nah, bagaimana ini Pak? Menumbuhkan iman mereka supaya mereka juga bisa mendapatkan mujizat seperti Bapak. Setiap orang pasti sedang mencari-cari dalam hidupnya. Setiap orang pasti yakin bahwa dia tidak akan hidup 1000 tahun. Setiap orang pasti dia kalau mati, dia tidak tahu kemana. Pasti dia bertanya, dia kemana? Dan setiap pertanyaan-pertanyaan ini, saya percaya, memaksa dirinya untuk merenungkan apakah ada Tuhan atau tidak. Makanya saya percaya setiap orang yang merenungkan bahwa apakah ada Tuhan, pasti Tuhan jawab. Apakah ada Tuhan dalam setiap orang yang di luar sana? Tergantung. Kalau Paulus aja yang namanya Saulus dulu, Tuhan bisa ketemu dengan dia. Berjumpa dengan dia. Seorang penganiaya jemaat, tapi Tuhan ketemu dengan dia. Berarti Tuhan itu, dia punya hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi oleh apapun. Kalau dia mengasihi setiap orang, pastilah dia akan mengenyum. Tetapi kepada orang-orang yang kayak apa? Orang-orang yang lagi mencari kehidupan. Bukankah orang yang mau memperoleh hidup itu adalah orang yang mencintai kehidupan? Kehidupan kayak apa? Kehidupan yang benar itu datang lewat perenungan dan pertanyaan. Mari Bapak Ibu, Sobat YouTube dimanapun kita berada. Jangan pernah kita menutup makna kehidupan dalam hidup kita. Teruslah kita bertanya. Buat Bapak Ibu yang mungkin masih jauh daripada Tuhan. Buat Bapak Ibu yang belum mengerti siapa Tuhan itu. Teruslah bertanya. Saya percaya Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, Tuhan Yesus itu. Pasti dia akan berjumpa dengan Bapak. Saya punya seorang teman, sebagai kode etik saya tidak boleh sebut namanya. Seorang dari non-Kristen dia.
Dia sekarang menjadi seorang hamba Tuhan. Dia bertobat oleh karena sebuah pertanyaan. Apakah ada Tuhan? Dan siapa Tuhan yang benar itu? Setiap orang yang mencari aku akan menemukan aku. Bukankah Alkitab mengatakan Matius 7 ayat 7, minta maka akan diberi. Cari maka akan mendapat. Ketok, pintu akan dibukakan. Tuhan Yesus mengasihi bukan hanya orang-orang percaya, orang Kristen. Karena Yesus bukan hanya mati untuk orang Kristen. Dia mati untuk setiap orang di muka bumi ini. Dia mati untuk Indonesia. Dia mati untuk negara-negara lain. Dia mati untuk setiap suku yang ada. Dia mati supaya kita dipulihkan. Demikianlah yang bisa saya jawab, Pak. Tuhan memberkati. Baik, luar biasa ya. Jadi memang kita harus tetap bertanya, mencari Tuhan. Tapi jangan salah bertanya ya, bertanya kepada firman Tuhan. Cari Tuhan yang hidup. Luar biasa Pak ya. Sharing Pak Lodrik ini sangat powerful, menguatkan kita semua. Baik, dan tentunya ini baik sekali untuk membangun iman kita ya. Bagi mereka yang sudah mulai suam-suam kuku, bagi mereka yang sudah mulai ragu-ragu, ini sharingan yang powerful. Agar supaya mereka bisa mendapat vitamin, bagaimana caranya bisa meningkatkan iman mereka. Luar biasa. Saya bergeser ke teman-teman di Zoom Pak ya. Barangkali sahabat-sahabat di Zoom akan ada pertanyaan atau sharing. Silakan. Teman-teman di Zoom silakan jika ada yang mau berbagi. Wah ini luar biasa sekali ini. Jangan sampai tidak bertanya. Jangan sampai tidak melewatkan sesi ini ya. Sangat disayangkan. Silakan. Pak Gernison mungkin. Ya, Pak. Ya, saya bisa dengar suara Bapak. Bapak bisa hidupkan kamera, Pak, kalau boleh? Sudah. Oke, langsung aja, Pak. Mungkin videonya belum keluar. Bukan mungkin, memang videonya belum keluar karena mungkin signal. Pak Gernison bisa langsung bertanya. Ya. Salam Pak Pendeta Lodrik. Salam. Saya sudah mendengar kesaksian Bapak dari pertama. Dan begitu Tuhan baik mengasihi Bapak, sehingga Tuhan Yesus sendiri yang memilih Bapak menjadi pelayannya. Pada malam hari ini, saya tidak ingin bertanya sih. Ini kan yang saya hadapi, ini yang saya berbicara sekarang kan dengan seorang hamba Tuhan yang diurapi. Saya agak-agak rada grogi. Jadi begini Pak Pendeta. Saya yakin dan percaya kuasa Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Memang sih setiap saat saya dan istri selalu berdoa untuk kesembuhan, terutama untuk kesembuhan istri saya. Beberapa tahun yang silam, istri pernah keguguran dan sampai sekarang kandungannya ada rasa sakit, kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak, kadang-kadang datang, sakit, kadang-kadang tidak, begitu. Dan juga istri juga tidurnya terganggu. Tadi malam tidurnya jam 4 pagi baru bisa tidur. Itu pun minum obat dari dokter. Sudah lama sih berlangsung seperti ini, sudah bertahun-tahun. Susah tidur dan kandungan sakit. Sudah lama sih pergumulan kami. Tapi saya tahu juga waktu saya bukannya waktunya Tuhan lah, terserahnya Tuhan, suka-sukanya Tuhan mau kasih kapan, ya ucap syukur saja. Tapi saya berbicara saja sekarang kepada Bapak Pendeta untuk minta tolong doakan istri saya nanti. Sekarang nanti saya alihkan headsetnya ke istri, boleh Pak Pendeta, untuk mendoakan kandungan dan tidur. Sini. Bisa Pak Lodrik, bisa langsung mendoakan sekarang khusus untuk ya. Ibu. Ya. Bapa dalam nama Yesus, kalau saya ditolong oleh Tuhan, kalau saya dipulihkan oleh Tuhan, maka malam hari ini, jamahan tangan Tuhan yang tidak dilihat itu,
namun dirasakan oleh setiap orang. Malam hari ini juga dirasakan oleh ibu terkasih kita. Dengar baik ibu, Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi. Tuhan memulihkan engkau. Tuhan Amin. menyehatkan engkau. Amin. Kuatkan engkau. Setiap beban sakit penyakit diangkat dalam nama Yesus. Amin. Diangkat dalam nama Yesus. Engkau dipulihkan. Amin. Engkau dipulihkan. Amin. Engkau dipulihkan. Amin. Yakin. Ada Tuhan bersama dengan hidupmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupmu. Tuhan menjamah engkau. Rasakan Tuhan menjamah hidup. Rasakan dalam hidupmu. Ada jamahan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Apapun yang engkau minta, Tuhan jawab. Karena Tuhanmu dengan Tuhanku baik adanya. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus merangkul engkau. Amin. Tuhan Yesus memulihkan keluargamu. Memulihkan keadaanmu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Pendeta Lodrik dan juga Pak Frankie untuk kesempatan didoakan. Ya, sama-sama Ibu Fani. Saya ada dengar tadi, memang saya sedang dalam proses, saya tahu. Saya sedang dalam proses, tapi saya bersyukur, mengucap syukur selalu. Memang ini sudah 3 malam saya tidak tidur sudah 3 malam, tapi bersyukur, haleluya, saya selalu dikuatkan. Saya setiap malam selalu rajin mengikuti acaranya dengan suami, acaranya Miracle TV. Jadi saya bersyukur dengan setiap proses yang ada. Saya sangat bersyukur. Iman saya tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak tinggalkan kami. Tuhan berkata di dalam firman-Nya Ibrani ya, ayat Ibrani, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan saya sangat bersyukur Pak Rodrik Pendeta sudah mendoakan saya. Terima kasih banyak. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan suami dan juga orang-orang yang mungkin ada masalah kesehatan ataupun masalah apapun saja, pasti tidak akan pernah ditinggalkan asal tetap selalu berserah dan berharap kepada Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk sudah doanya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, keluarga, dan juga memberkati pelayanan dari Pak Frankie beserta keluarga. Terima kasih Pak, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Ibu ya. Iya, luar biasa. Tadi ada yang masuk rupanya mengganggu. Itulah setan-setan di luar sana ya, selalu ingin mengganggu kemuliaan ketika kita sedang melakukan ibadah atau ketika kita sedang memuliakan nama Tuhan. Tapi kita tidak usah pusingkan hal-hal seperti itu. Ibu Fani harus yakin dan percaya, harus memiliki iman seperti Bapak Lodrik. Karena itu buktinya yang Pak Lodrik alami adalah hal yang luar biasa. Hal yang mujizat terjadi ketika Bapak itu disembuhkan. Bukan hanya disembuhkan ya, Bapak juga yang dari gagap bisa dipulihkan. Luar biasa, ini karena iman benar-benar Bapak percaya kepada Tuhan Yesus dan mujizat. Itu penting, mujizat itu ketika terjadi karena kita itu percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Ibu Fani tetap kuat, tetap semangat agar supaya kita berdoa, kita yakin dan percaya Ibu dipulihkan sempurna. Puji Tuhan. Baik, kita bergeser kepada Bapak Lalu, Pausen. Silakan Pak. Shalom Bapak. Aduh, Shalom, Tuhan shalom. Yesus baik. Saya mau Shalom. ini baru masuk, saya lagi di jalan. Boleh Pak, silakan. Tapi Saya menyimak jangan- dulu Bapak. oh ya, kalau lagi mengendarai mobil jangan Pak ya. Siap. Saya menyimak Bapak. Baik. Sahabat-sahabat yang lain bagaimana? Apakah masih ada yang mau? Mungkin Ibu
Ibu Debbie Ganda ya. Ibu Gendi dan Debbie Ganda gimana? Apakah Ibu mau share juga atau Ibu Yeti silakan ya. Ibu Yeti juga mungkin jika saya coba ya ask to unmute kalau misalkan Ibu Yeti mau atau Ibu Debbie bisa langsung hidupkan mic-nya ya. Supaya saya tidak menghidupkan semua supaya tidak ada pengganggu-pengganggu seperti tadi. Baik. Ibu Agak Yeti, takut silakan. masuk ya, saya mau menyapa Pak Pendeta aja. Iya, silakan Ibu dengan senang hati Ibu ya. Kesaksiannya luar biasa. Amin. Nah, saya ingin tanya, Pak Pendeta pelayanannya di gereja mana? Saya pelayanannya sekarang lebih terkonsentrasi dengan sekolah misi. Oh, Mengelola sekolah misi. oke. Ya. Kalau saya memang di bawah salah satu denominasi GPK, gereja GPK. Tapi setiap minggu saya biasanya diundang di gereja-gereja para pengajar di sekolah misi. Karena kebetulan sekolah misi ini banyak para pengajar itu adalah gembala sidang. Ada yang GPDI, ada yang GBI, ada yang GUPI, ada yang JKI, ada metodis dan lain sebagainya. Jadi seperti penginjilan lah ya Pak ya. Ya, kalau sekarang saya lagi fokus dengan membangun pasukan misi. Oke. Iya, itu aja sih yang mau ditanya. Ya. Terima kasih kesaksiannya luar biasa. Tuhan Yesus ajaib. Iya, sama-sama Ibu Yeti. Iya, luar biasa ya kesaksian dari Pak Lodrik Ngahu. Ini benar-benar ini vitamin bagi kita semua, bagi mereka yang sudah mulai ragu dengan mujizat ya. Nah ini dengar dari Pak Lodrik, beliau sendiri mengalami mujizat itu beberapa kali dalam hidupnya. Tak terhitung mungkin ya kalau sampai pelayanan sampai saat ini. Baik, apakah teman-teman masih ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin kalau tidak, mungkin sesi kita pada malam hari ini akan sampai di sini saja ya. Oke. Jika tidak ada yang mau menambahkan lagi, maka kita akan tutup sesi pada malam hari ini. Oke. Ibu Debbie, apakah Ibu Debbie mau sharing? Ya, shalom Pak Prengki. Oke, Pak Lalu, silakan Pak. Hai, Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus baik. Amin Pak. Saya tadi mau lihat ini, tapi tapi kamera saya kok nggak bisa ya. Bagaimana Pak? Kamera saya nggak bisa kebuka ya. Bisa sekarang Pak. Bisa Pak, bisa Pak. Oke, sorry. Memang saya batasi Oke, luar dulu, biasa. tidak langsung Ya, saya mau bisa saya, buka. saya Iya. pinggirkan Oke. mobil. Ya, silakan Iya, Pak. saya tadi perhatikan hambanya waktu kapan saya pernah sharing sama beliau ya. Saya tadi lihat di fotonya bagus, mudah sekali. Iya, tapi setelah saya perhatikan, wah ini hambanya yang luar biasa nih, saya bilang. Iya. Bapak pernah anu sama saya Bapak ya? Kalau saya tidak salah, Bapak ada di YouTube channelnya Ibu Wulan ya? Bu Bulan ya. Betul sekali. Iya, Tuhan Cocok. Yesus. Cocok sudah. Wushow. Wulan, Ibu Wulan, benar. Oh, Tuhan Yesus baik. Iya, saya lihat di fotonya beliau, wow, gagah sekali, masih muda. Wah, keren. Ini juga, Makanya tadi Pak saya Lalu, mau ini masuk, juga agak gagah. malu-malu Cuma tidak dalam artinya Bapak tampil apa adanya. Kan kalau sudah luar biasa dengan jasnya ya, sudah tampil luar biasa, sudah kelihatan mudanya. Memang betul apa yang seperti Alkitab katakan, seperti Rasul Paulus bilang ya, apa yang dulu kuanggap keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, Amin. wow, luar biasa sekali Bapak. Ya, saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian beliau, dan memang waktu saya sempat di channelnya Bu Wulan itu memang kami banyak sharing Pak Prengki. Ya. Bagaimana untuk membangun pasukan ya di penghujung akhir zaman ini lewat misi dan penginjilan. Apa yang beliau kerjakan itu memang luar biasa sekali Pak Prengki. Dan saya sangat termotivasi sekali, dan waktu itu sempat kami mau sharing-sharing bagaimana untuk memperlengkapi
generasi kita, generasi muda untuk bisa menangkap detak jantungnya Tuhan gitu loh. Ya, menangkap apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan mau dari kehidupan Ya. setiap kita, dari anak-anaknya. Ya, kita ini kalau mau dengar detak jantungnya Tuhan itu cuma ada dua, Pak Franky. Ya, misi penginjilan, misi penginjilan. Ya. Ya, detak jantungnya Tuhan tuh jiwa-jiwa. Ya, makanya setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ayo ya lakukan bagian kita untuk melakukan kehendak Allah yang agung, ya seperti yang Saudara Romi sering sampaikan, ya, Ya. perintah Allah yang agung dan amanat agung. Ya, amanat Allah yang agung itu harus kita kerjakan 3 hal ini. Nah, ini saya percaya bahwa kalau kita memiliki memiliki pemahaman dan mengenal kasih Kristus dalam hidup kita, saya percaya kita akan melakukan perintah Allah yang yang pertama tadi kehendak Allah yang agung, yang kedua perintah Allah yang agung, dan yang ketiga itu amanat Allah yang agung. Ya, perintah kehendak Tuhan itu supaya tidak ada orang yang binasa. Ya, makanya kita dijadikan rekan sekerjanya Tuhan untuk ayo melakukan bagian kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mungkin tidak usah kita muluk-muluk lah. Ya, jangan terlalu jauh-jauh mungkin di pedalaman atau mana itu, tapi orang-orang sekitar kita dulu yang perlu kita jangkau. Nah, ini yang saya dapat tangkap dari apa yang hambanya saksikan. Sangat luar biasa sekali untuk kita mengambil bagian untuk menjadikan hidup kita ini berkat buat orang lain gitu loh. Supaya terang kemuliaan Tuhan itu bersinar melalui kehidupan setiap kita. Wah, Amin. luar biasa sekali. Masih aktif Bapak untuk memperlengkapi generasi kita, anak-anak muda Masih. kita untuk terlibat Sekarang di udah masuk di ladang misi, Bapak. angkatan kelima. Wow, luar biasa ya. Masuk di angkatan kelima saat ini. Iya, kami ada punya sekolah misi juga di Lombok, Pak Franky. Ya, Ya. kami Wow, ya. mengalami Tuhan itu luar biasa. Ya, kami bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus, tapi kami mengizinkan hidup kami untuk mengalami ya betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kasih kuasa Tuhan itu bekerja melalui kehidupan setiap kita yang betul-betul mengandalkan Dia. Iya. Ya, kami mengalami Dia sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ya, ketika anak-anak butuh untuk kebutuhan mereka sekolah, untuk praktik seperti itu, ya kami mengajarkan mereka untuk betul-betul mengandalkan Tuhan. Dan ketika mereka betul-betul mengandalkan Tuhan, mereka tidak pernah dikecewakan. Begitupun Amin. dengan kami pribadi, ya dengan keluarga pun, wow, kami dibuat terpesona sama Tuhan. Ya, makanya untuk mengalami Tuhan itu penting buat kita. Ya, setiap hari, setiap waktu, ayo belajar untuk mengalami Tuhan. Ya, seperti Raja Daud mengenal Tuhan secara pribadi itu sebagai gembala yang baik. Ya, makanya sampai ada Mazmur 23 ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Wah, keren. Itu orang-orang yang betul-betul mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Makanya saya Amin. percaya kalau kita mengizinkan hidup kita mengalami Tuhan, wow, kita akan dibuat semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Ya, semakin hari Ya. semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini penting buat setiap kita ya, rekan-rekan dimanapun kita berada, ayo ya jangan puas hanya sekedar kita percaya kepada Yesus, tapi ayo kita next step lagi untuk kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya, hari ini saya lagi quality time dengan anak-anak saya, dan saya bersyukur bahwa saya mau ceritakan sama mereka bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang menyediakan apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ya, Amin. yang paling penting, ayo kita sebagai anak belajar untuk mengerti hatinya Tuhan, hatinya Bapa dalam kehidupan setiap kita. Ya, kalau kita sudah mengambil hatinya Bapa, wow. Ya, firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu Yohanes 15 ayat yang ke-7. Wow. Itu yang membuat saya bangga menjadi putra kerajaan Allah gitu loh. Menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ya, memang betul Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Dia selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, makanya saya diingatkan di dalam ini ayat emas yang saya sangat yakini sekali bahwa di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 itu Pak Franky luar biasa sekali. Itu yang betul-betul Ya. itu merema sekali dalam diri saya.
Dan ketika saya mendoakan orang pun itu yang saya sering katakan sama mereka. Ya, bahwa ayo berani percaya sama Tuhan. Nah, di situ dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini yang saya pelajari sekali, Amin. Pak Franky, bahwa ayo belajar percaya dan berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, bahkan di ayat 15 berkata, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Dahsyat. Haleluya. Ya, makanya kalau ya seperti yang hambanya saksikan, kalau kita yang bergerak di ladang misi ini, kita selalu percaya Pak Franky bahwa yang utus kita itu bukan denominasi. Ya. Yang utus kita itu sorga. Kalau kalau kita punya keyakinan sorga yang utus kita, wow. Sorga yang pilih kita, sorga yang sudah tentukan kita, wow. Saya percaya sorga akan intervensi dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Itu yang membuat saya tidak pernah takut. Ya, sesulit apapun masalah yang saya hadapi, ya, sehebat apapun tantangan, saya selalu yang pertama yang saya fokus itu aja kepada Yesus Kristus. Dia raja yang berdaulat atas hidup saya. Makanya wow, saya percaya kalau kita mengizinkan dia berdaulat penuh atas hidup kita, ya mengutamakan dia menjadi yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Wow. Saya percaya kita akan dibuat terkagum-kagum sama Tuhan. Bahkan kehidupan kita akan terus menyaksikan kebaikan Tuhan karena hidup kita menjadi kesaksian. Hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bapak Pendeta, sesuai dengan apa yang kita bicarakan waktu itu Bapak Pendeta, kami siap untuk terlibat. Kalau ada anak-anak kita yang mau melayani di tempat kami, ya kami welcome sekali Bapak Pendeta. Siap. Ya, nanti kalau ada anak-anak kita juga yang mau diperlengkapi, saya akan hubungi Bapak Pendeta. Siap. Oke. Bapak, tetap semangat Bapak. Sama-sama, tetap semangat Pak. Amin. Baik. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Pak Tuhan Franky, Yesus terima memberkati. kasih banyak. Pak, lalu hati-hati di jalan ya. Saya terpesona dengan fotonya beliau tadi Pak Franky. Oh, begitu Wah, ya. ini keren luar biasa nih. Ini Tetapi orang-orang setelah mendengar yang dulu sharing ya yang dulu dari Pak Lodrik, benci orang Kristen lebih ya, terpesona yang lagi ya. sampai lempar gereja lah, yang sampai ya apa yang saya alami itu betul-betul, aduh, saya bilang Tuhan itu luar biasa. Ya, Amin. Tuhan itu tidak pernah menghukum kita. Ya, orang yang membenci Dia tidak pernah dihukum, tapi sangat dikasih. Dan waktunya Tuhan untuk untuk mengangkat mereka seperti Rasul Paulus ya, dari Saulus menjadi Paulus. Seperti saya dari Pausen menjadi Paulus. Haleluya. Saya percayalah orang-orang yang hari-hari ini mungkin benci sama orang Kristen ya, benci sama Tuhan Yesus. Ketika mereka nanti dikasih kesempatan ya Roh Kudus menjamah hati mereka, mereka akan wow. Seperti Rasul Paulus juga terpesona. Makanya Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Wow, keren. Itu yang paling utama dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ya, belajar untuk mengenal Tuhan dan kita izinkan hidup kita juga dikenal oleh Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu yang tersembunyi ya di hadapan Tuhan akan hidup setiap kita. Wow, terima kasih Pak Franky. Luar biasa. Itu ada Pak Sulaiman tadi baru masuk itu, beliau Iya. Baik. Terima kasih Pak Lalu ya. Semangat. Semangat Pak, hati-hati di jalan ya. Terima Pak. Siap. Iya. Kita ke Pak Sulaiman. Iya. Sama-sama Pak Lalu. Iya. Dari foto tadi terpesona. Setelah mendengar kesaksian Pak Lodrik tambah terpesona lagi ya. Luar biasa. Baik, sekarang ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, saya sudah ask to unmute. Silakan Pak ya. Video Bapak juga bisa dihidupkan Pak. Silakan Pak. Shalom. Ya, shalom Pak. Shalom Pak. Shalom apa kabar? Pak, terima kasih. Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan Pak ya. Kabar baik juga baik, Pak. iya. Silakan. Shalom Pak Pendeta Ludwig ya. Lodrik. Salam. Ludwig, sorry. Terima kasih Pak, kesaksiannya sangat luar biasa. Bapak kedengar suara saya? Ya, saya dengar. Oke. Iya, kesaksian sangat luar biasa Pak. Dan hari-hari ini Bapak giat untuk penginjilan di NTT. Karena kita tahu juga bahwa NTT ini adalah kantong Kristen ya Pak ya.
Ya. penduduk yang lumayan besar yang beragama Kristen. Bagaimana keadaan anak-anak muda, anak-anak youth atau generasi bangsa ini, Pak, di NTT, Pak? Kalau saya boleh tahu. Ya, Pak Soleiman, terima kasih untuk pertanyaannya, untuk join-nya bersama dengan kita, menambah updating kita juga, ya. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan bahwa Pak Soleiman, saya sudah melayani Tuhan di Palangkaraya 15 tahun sampai detik ini. Itu bermakna bahwa saya tidak tinggal di NTT. Tapi tidak bermakna bahwa saya tidak mengikuti perkembangan. NTT adalah pijakan pertama saya untuk penginjilan. NTT adalah tempat halaman saya, tempat kampung saya. NTT tempat saya berubah. Dan NTT pun juga saya doakan. Memang itu tempat-tempat, ada beberapa tempat kantong-kantong orang percaya. Saya menggunakan kata orang percaya kepada Yesus. Sekarang ini sudah berubah kiblatnya. Dan ini memang kita harus doakan. Tahun 2018 saya pernah ke NTT kembali dalam ada yang saya kerjakan di sana. Dan saya coba untuk berjalan ke daerah-daerah, terutama ke TTS, TTU. Apa yang saya dapatkan di sana banyak sekali orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus. Anak-anak muda. Ada satu kampung di sana yang sudah tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita tidak bisa mendoakan kita tidak bisa membantu NTT dengan mengirim orang untuk bisa penginjilan. Paling tidak kita berdoa untuk anak-anak muda NTT. Karena biar bagaimanapun juga NTT salah satu produk hamba Tuhan yang dikirim untuk memberkati Indonesia, memberkati pulau-pulau yang lain. Terima kasih Pak untuk pemerhatinya, perhatiannya, dan bebannya, sharing beban kita ini. Terima kasih Pak. Dan inilah profil secara umum, bahwa bukan mengalami satu growing up, tapi mengalami satu penurunan yang cukup drastis. Nah, mari kita berdoa bersama. Saya juga percaya ada anak-anak Tuhan yang Tuhan kirim ke sana untuk membangkitkan satu gerakan misi, satu gerakan kebangunan rohani. Saya percaya pasti NTT juga dipulihkan oleh. Amin. Ya mungkin mungkin cara penginjilan kita ini saya nggak tahu ya, mungkin tidak efektif, atau kita kalau melihat daerah-daerah sekarang ini kayaknya sepertinya tingkat kemiskinan itu ada di berapa persen saya nggak tahu di daerah NTT, tetapi ketika kita mengabarkan Injil, biasanya kalau mereka perutnya lapar gitu ya Pak ya, kalau mereka buat kekurangan begitu Pak ya, firman Tuhan sepertinya mereka menolak. Begitu. Ini cara pandang saya, maaf kalau saya salah. Saya bukan orang misionaris, tetapi kalau kita perhatikan, kita mau mengatakan bahwa Tuhan itu baik, tetapi tidak ada yang kita perbuat. Maksudnya kasih kita kepada mereka. Kita cuma hanya berkhotbah, di mana-mana kita berkhotbah, tetapi donasi tidak ada. Maka ketika orang lain dari agama seberang menawarkan sesuatu, kamu tidak usah gimana ya? Ada penawaran gitu loh Pak, ada penawaran. Oh, kalau saya kasih ini, maka kamu akan rela meninggalkan agama kamu begitu. Tapi biarlah kita orang-orang percaya Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan membantu pelayanan-pelayanan di kantong-kantong ini gitu, supaya bukan saja firman Tuhan yang dikabarkan, tetapi ada kegiatan nyata gitu, apa yang mereka perlukan. Mereka tidak semerta-merta cuma ingin mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka juga ingin meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Apalagi di era sekarang ini, Pak ya. Jadi mungkin penginjilan kita ini kurang
efektif kalau kita cuma mengandalkan firman Tuhan. Biarlah donasi atau orang-orang yang terberkati oleh Tuhan boleh membantu pelayanan-pelayanan dimanapun hamba-hamba Tuhan ini berada. Jadi itu apa namanya, istilahnya bukan kasih yang hanya diucapkan, tetapi ada yang kasih yang diberikan. Itu saja sih sebenarnya dari saya. Karena saya sedih juga melihat bahwa kabar bahwa di NTT ini sekarang sudah menurun. Kantong-kantong Kristen ini sudah banyak yang menurun. Ketika keadaan saudara-saudara kita nih yang ada bencana, orang-orang yang Kristen ini tidak sampai bantuannya itu ke sana gitu. Malah orang-orang seberang yang mereka lebih aktif memberikan sumbangan-sumbangan. Dan menurut saya itu sangat sedih sekali gitu loh. Fakta yang kita lihat hari-hari ini. Gitu, Pak. Saya sudah dapat tangkap, Pak. Saya sedikit sharing. NTT itu pijakan kaki saya itu ada di beberapa tempat di sana, terutama di Takari, wilayah ke arah ke TTS, yang konon sekarang itu menjadi satu kantong agama lain di sana. Ya. Memang kita harus mengakui bahwa kita telah berbuat sesuatu hal yang salah di sana. Karena kita mengubah mereka, tapi kita tidak merawat mereka dengan baik. Betul. Tapi puji Tuhan, ada teman-teman saya sudah dikirim ke sana oleh Tuhan, ya kan? Ada teman saya, baik itu dari YWM, baik itu dari teman-teman saya juga ada yang sekarang lagi ke arah sana. Ada teman saya namanya Pak Riko, yang Pak Pilot itu, dia juga ada di sana. Dia lagi membantu orang-orang NTT di sana. Ada beberapa teman-teman saya juga yang memang hadir dengan paradigma baru. Paradigma baru itu Injil bukan hanya apa yang dibicarakan, tapi Injil adalah satu teladan hidup yang harus kita lakukan. Saat ini saya tergabung dengan salah satu gerakan namanya TTI, The Timothy Initiative. Gerakan ini adalah mencoba untuk membantu gereja-gereja lokal untuk melakukan pekerjaan utamanya. Pekerjaan utamanya adalah memuridkan para jemaatnya, menyeringkan hidup, berbagi hidup. Lalu pekerjaan utama yang kedua gereja adalah perintisan, penginjilan. Kalau dua hal ini dilakukan oleh gereja, saya percaya api dapat dijaga, anak-anak muda juga pasti juga tetap dijaga semangatnya, dan mereka pasti menjadi tulang punggung dari gereja, tulang punggung dari Injil itu sendiri. Saya rasa itu. Jadi jangan khawatir Pak Sulaiman, Tuhan tidak kehilangan cara. Tuhan sedang membangkitkan NTT, bukan hanya NTT tetapi Indonesia. Amin. Bahkan di Kalimantan ini pun juga Tuhan sudah memperhatikan Kalimantan ini. Tetapi gereja harus tahu bahwa gereja bukan hanya bicara tentang apa yang dia paham, apa yang dia percayai, tapi gereja juga harus bicara dan dia harus melakukannya. Dia harus melakukannya apa yang dia bicara. Dan saya pun juga bukan seorang manusia super, saya belajar untuk Tuhan. Apa yang saya ucapkan ini, saya berupaya untuk melakukannya. Saya percaya kita semua di sini, Sobat Miracle TV dimanapun kita berada, kita mau melakukan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita yakini. Tuhan memberkati kita. Ya. Amin. Terima kasih, Pak. Amin. Begini Pak Sulaiman, begini ya. Memang benar itu Pak, apa yang Pak Sulaiman katakan tadi memang terjadi, dan saya rasa bukan hanya di NTT Pak. Ini terjadi di belahan dunia manapun, termasuk di Eropa. Jadi youth ini akan jadi salah satu concern buat kita semua. Yang kita sudah mendengar sampai di seluruh dunia, tapi bukan masalah artinya begini, ini masalah kita semua, masalah universe ya. Tetapi ada satu hal yang saya begitu yakin dan percaya bahwa ada otoritas Tuhan di sini yang bekerja, ada kedaulatan Tuhan. Karena saya mendengar juga dari beberapa kesaksian orang-orang yang benar-benar memang dahulunya kacau balau hidupnya, ataupun mereka yang sudah meninggalkan Yesus ya, tetapi bisa berbalik. Karena di saat-saat itu mereka akan mengenal kebenaran. Justru di saat itu diizinkan mereka bisa melihat kebenaran.
Jadi saya selalu melihat dari sisi yang optimis gitu ya. Saya melihat bahwa ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Meskipun ini PR kita. Betul tadi Pak Sulaiman bilang bahwa kita juga harus turut aktif dalam bersosial. Artinya firman Tuhan itu jadi firman Tuhan yang kita juga bisa melakukan di dalam masyarakat agar mereka bisa melihat bahwa dukungan kita juga bukan sekedar hanya verbal, tetapi dukungan melalui juga donasi seperti tadi yang Pak Sulaiman sudah sentil. Pak Lodrik juga mengatakan bahwa melalui perilaku kita, teladan, itu betul Pak semua. Dan jangan lupa juga bahwa kita yakin bahwa ini kedaulatan Tuhan juga bekerja. Karena mereka juga meskipun concern, prihatin, tetapi percaya, kita yakin dan percaya, kebenaran selalu menang dan akan terungkap bagi mereka sehingga mereka bisa melihat mana kebenaran yang sejati. Kalau hanya untuk berpindah, konversi, hanya karena sesuatu pemberian atau sembako atau apapun itu sangat fragile, sangat rapuh, tidak kuat fondasinya. Coba kalau fondasinya dari teman-teman yang mengalami Tuhan, seperti Pak Lodrik, seperti Pak Lalu. Wah, itu biar angin topan, badai apapun itu tidak akan goyah. Nah, ini yang kita harapkan dari mereka. Waktu memang mereka ke sana, tidak apa-apa, tetapi mereka akan melihat kebenaran itu sendiri dan akan berbalik. Ya puji Tuhan, kita doakan. Amin. Sambil kita bisa melakukan PR kita masing-masing yang Pak Sulaiman dan Pak Lodrik tadi katakan. Luar biasa ya. Ya. Maju terus Pak Lodrik. Tuhan Puji berkati. Tuhan. Maju terus Baik. juga Pak Sulaiman ya. Shalom. Terima kasih Pak Sulaiman ya atas sharingnya pada malam hari ini. Semoga akan menjadi PR buat kita semua ya, untuk ke depan, untuk menjadi lebih care kepada sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang berada dimanapun, termasuk di pelosok-pelosok. Baik, sahabat-sahabat Miracle, ini sudah di sesi terakhir dan kita akan menutup sharing your testimony pada malam hari ini. Dan saya akan serahkan kembali kepada Bapak Lodrik. Tetapi sebelumnya, sahabat-sahabat Miracle, pada malam hari ini kita benar-benar diberkati luar biasa ya. Nah, sahabat-sahabat yang tersentuh untuk mendukung pelayanan Pak Lodrik, memberkati Pak Lodrik, sudah tersedia nomor saluran berkat, nomor rekening. Kami sudah minta karena kami juga mau menjadi saluran berkat buat sahabat-sahabat Miracle dan buat juga pesaksi atau narasumber kami. Ada di bawah video. Sahabat-sahabat bisa mendukung pelayanan dari Pak Lodrik. Dan kita akan tutup, tetapi sebelumnya saya akan kasih kepada Pak Lodrik untuk closing statement jika ada sepatah dua kata untuk menjadi rangkuman, dan Pak Lodrik bisa sambung dengan doa tutup. Silakan Pak. Baik, Sobat YouTube dimanapun berada, Sobat Miracle TV yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, saya hanya mau mengingatkan kita semua. Saya tidak menggurui, tetapi saya mau mengingatkan kita semua, karena siapa tahu kita melupakan hal yang esensi ini. Esensinya sampai detik ini saya mengatakan bahwa Tuhan kita itu baik. Amin. Tuhan kita baik, Tuhan kita peduli, Tuhan kita itu punya cara yang terbaik. Dia mengerti keadaanmu, dia peduli dengan engkau, selayaknya dia peduli dengan dirimu. Tidak peduli kita datang dari latar belakang apa, tapi Tuhan itu baik adanya. Mari semua Sobat Miracle, dimanapun kita berada, percayakanlah hidupmu ke dalam genggaman. Setiap orang yang sedang menyaksikan program ini, beranikanlah diri untuk percaya kepada Tuhan. Kalau kita bisa percaya kepada pilot, kalau kita bisa percaya kepada tukang supir, apatah lagi kepada Tuhan. Saya percaya kita pasti akan mengalami terobosan baru dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam bisnis dan usaha kita, dalam pelayanan kita. Karena apa? Karena Tuhan baik adanya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan di mana setiap kami komunitas jemaat Tuhan, Sobat Miracle TV dimanapun kita berada Tuhan,
Terima kasih karena Tuhan sudah mengizinkan kami untuk kembali mengingatkan tentang kebaikan-Mu. Mengingatkan kembali bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang adil, Allah yang peduli dengan keadaan kami. Allah yang tidak pernah membuang anak-anaknya, tetapi selalu merangkul anak-anaknya. Berkati setiap kami, setiap orang yang sudah mendengarkan stasiun televisi melalui YouTube ini Tuhan. Program siaran langsung ini. Tuhan memberkati mereka. Yang sakit saat ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Engkau sembuh. Engkau pulih. Kalau saat ini engkau sedang terjatuh. Kalau saat ini engkau sedang merasakan seperti sendiri. Allah hadir di tengah-tengah engkau. Allah merangkul engkau. Allah memberikan warna kepada engkau. Allah memberikan nilai kepada engkau. Yesus Kristus yang sudah mati buat engkau. Dia juga yang akan memberikan makna kehidupan buat engkau. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati setiap program televisi, stasiun televisi YouTube ini, yaitu Miracle TV ini Tuhan. Kau berkati. Makin hari, makin memberikan dampak untuk masyarakat Indonesia. Makin hari, makin menjadi berkat untuk kepada siapa saja. Bukan saja kepada saudara-saudara kami yang Kristen, tetapi kepada saudara-saudara kami yang non-Kristen. Satu bangsa, satu tanah air. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Pak Lodrik Ngahu pada malam hari ini ya. Bapak Tuhan memberkati. telah meluangkan waktu buat kami semua untuk bersaksi. Kami doakan juga agar pelayanan Bapak dapat berjalan dengan baik, ditambah-tambahkan berkat jasmani rohani, dan apapun yang Bapak kerjakan ya, semua dapat mendatangkan berkat. Baik sahabat-sahabat Miracle, kita akan berjumpa kembali besok malam di jam yang sama dengan pesaksi yang luar biasa. Sampai kita bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye. Shalom, shalom, shalom.